Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Satriawan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari kelas 2J dengan NPM 2313020175. Di sini saya akan membawakan topik presentasi berupa hasil project dari kelompok saya yang bernama Class Track. Nah, fungsi dari Class Track ini garis besarnya ialah menjadi solusi evaluasi pembelajaran siswa berbasis aplikasi. Jadi fungsi dari Class Track ini nanti yaitu garis besarnya untuk membantu guru untuk mempermudah melacak atau melihat perkembangan siswa dari nilai. Ya, seperti itu. Nah, mengapa Class Track itu diciptakan? Nah, alasan kenapa Class Track diciptakan? Yang pertama ialah guru sering kewalahan dalam evaluasi siswa. Jadi sebelum menggunakan Class Track, survei yang telah saya peroleh dari kebanyakan teman-teman guru, bahwasannya dalam mengevaluasi nilai-nilai siswa atau pembelajaran siswa itu sangat menyusahkan ya. Jadi kita harus melihat satu-satu datanya, dicatat satu-satu. Jadi sangat repot gitu ya kurang lebihnya. Nah, setelah kita memakai Class Track nanti, jadi kita tinggal input data saja, input data siswa. Jadi mau siswa mana yang kita akan bandingkan, seperti itu. Jadi lebih simpel gitu, seperti itu. Yang kedua, alasan kenapa Class Track diciptakan. Nah, data nilai sulit dikelola secara manual. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, data nilai itu sulit dikelola secara manual. Dengan adanya Class Track, data nilai itu jadi mudah dikelola secara otomatis ya tentunya. Selanjutnya dibutuhkan sistem pintar, cepat, dan mudah. Jadi di Class Track ini nanti akan memudahkan guru membuat evaluasi juga semakin cepat, tepat tentunya, dan juga mudah. Selanjutnya, visi dan filosofi logo Class Track. Nah, pada logo Class Track juga memiliki visi dan juga filosofi. Yang pertama, huruf C mewakili Class Track. Huruf C itu mewakili nama daripada aplikasi tersebut, yaitu Class Track. Yang kedua, grafik batang naik, simbol pertumbuhan akademik. Nah, jadi grafik batang itu menjadi perwakilan daripada simbol pertumbuhan akademik, yaitu sesuai daripada tujuan tadi ya. Tujuan kenapa aplikasi Class Track itu dibuat seperti itu. Jadi alasannya yaitu sudah tercantum di dalam logonya, yaitu melihat pertumbuhan akademik daripada siswa. Yang ketiga, panah ke atas berartikan kemajuan atau berkelanjutan. Yang keempat, ada warna biru dan hijau yang berarti kepercayaan dan harapan. Kepercayaan daripada siswa kepada guru, guru kepada siswa, dan harapan siswa kepada guru dan guru kepada siswa, seperti itu. Selanjutnya, fitur unggulan dari aplikasi Class Track. Yang pertama, ada login guru yang aman dan cepat. Yang kedua, ada input nilai semua mapel utama. Yang ketiga, ada rata-rata dan predikat otomatis. Nah, untuk input nilai dari semua mapel utama ini bisa diganti sesuai kebutuhan daripada guru tersebut. Semisal guru tersebut ingin menginputkan nilai bahasa Jawa ataupun nilai
pendidikan kewarganegaraan, itu bisa banget nanti disetting di codingannya seperti itu. Nah, untuk rata-rata dan predikat otomatis itu sudah dibuat secara otomatis. Nanti ada juga grafiknya seperti itu. Yang terakhir ada laporan grafik dan ekspor PDF, CSV maupun TXT. Nah, ini keunggulan selanjutnya. Jadi laporan yang telah kita buat itu bisa kita lihat dalam bentuk grafik, bisa kita ekspor menjadi PDF, CSV maupun TXT untuk mempermudah kita. Misal kita mau hard file daripada laporan tersebut, kita tinggal ekspor PDF saja, lalu kita print. Atau semisal guru ingin melihat laporan tersebut dan menjadikan laporan tersebut via Excel, nah kita bisa pakai CSV seperti itu. Selanjutnya, manfaat langsung untuk guru. Yang pertama, hemat waktu untuk input dan koreksi nilai. Nah, kembali ke awal tadi, nah ClassTrack itu aplikasinya itu mempermudah dan mempercepat. Nah, di sini berkolerasi pada manfaat langsung untuk guru, yaitu menghemat waktu untuk input dan koreksi nilai. Yang kedua, ada pelaporan data menjadi rapi dan cepat. Itu. Yang ketiga, analisis perbandingan siswa. Jadi dari grafik tersebut kita bisa menganalisis daripada perkembangan siswa dari tahun ke tahun, hari ke hari, minggu ke minggu, seperti itu. Nah, data selalu aman di database MySQL dan TXT. Nah, kenapa di sini database-nya kita sediakan dua? Supaya mempermudah kita jika seumpama nanti kita mau melihat database, kita tidak bisa menggunakan MySQL, maka kita langsung print TXT saja. Jadi tidak perlu ribet kita buka terminal atau CMD seperti itu, yang awam istilahnya kalau bahasanya gaptek ya. Jadi seperti itu. Alur pemakaian guru atau use case ya. Yang pertama ada form login, yang kedua ada input atau edit siswa, yang ketiga ada lihat atau cetak laporan, yang keempat ada analisis grafik, dan yang terakhir ada logout. Selanjutnya tampilan aplikasi user friendly. Nah, di sini yang pertama ada login yang sangat cepat. Jadi dengan hitungan detik saja, tidak perlu buffering, tidak perlu ini, langsung bisa masuk. Yang kedua ada input nilai yang terstruktur. Yang ketiga ada pencarian siswa yang sangat praktis berdasarkan NIS ya tentunya. Jadi sangat praktis. Apabila guru memiliki NIS siswa tersebut yang sudah diinputkan, tinggal cari aja NIS-nya, nanti sudah muncul seperti itu. Nah, ada tabel laporan dan tombol aksi. Selanjutnya ada tampilan grafik interaktif. Seperti itu. Nah, telah diuji secara menyeluruh. Nah, ini alpha testing bersama tim daripada developer kami ya. Yang membuat ClassTrack ini sudah menguji bahwasannya aplikasi ini layak dipakai untuk guru. Jadi untuk mempermudah pembelajaran. Yang kedua ada beta testing ke user guru. Nah, beberapa guru yang telah saya survei sudah mulai menggunakan ClassTrack ini. Bahwasannya kesimpulan dari guru-guru yang telah memakai ClassTrack ini merasa dirinya dipermudah untuk melakukan analisis perkembangan siswa-siswanya, terus analisis pembelajaran bagaimana ke depannya kepada siswanya, yang tentunya efektif dan juga nantinya berimpact baik ke depannya seperti itu. Yang ketiga ada acceptance testing ke user akhir. Yang keempat, semua fitur berhasil diuji dan alhamdulillah dari semua fitur daripada ClassTrack ini 98%
sudah berhasil diuji dan dari tim belum menemukan bug satupun. Selanjutnya, kenapa harus memakai kelas track? Nah, ini yang pertama praktis dan sederhana, seperti itu. Yang kedua multi output ya, jadi kita bisa cetak PDF, TXT maupun CSV. Nah, tanpa perlu internet. Kita bisa menggunakan internet maupun non internet untuk menggunakan kelas track ini ya. Yang terakhir, kode Python terbuka dan bisa dikembangkan. Selanjutnya, wujudkan evaluasi siswa yang efisien. Jadi setelah menggunakan kelas track, guru itu lebih fokus mengajar. Nah, siswa juga lebih cepat dievaluasi. Nah, semua data rapi dan terdokumentasi. Jadi kita bisa melihat datanya itu rapi, terdokumentasi, terstruktur. Jadi tidak amburadul, tidak input manual seperti itu. Terus yang terakhir, nah, marilah beralih ke kelas track sekarang. Karena apa? Evaluasi, analisis, semuanya di kelas track yang berhubungan dengan analisis data, perkembangan siswa khususnya, itu lebih mudah dan juga lebih cepat serta efisien. Nah, untuk pertanyaan daripada Bu Intan, jadi uraikan pendapat dan pemahaman Anda tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Misalkan penerapannya terhadap masalah di sekitar Anda saat ini. Jelaskan sesuai pendapat dan pemahaman Anda. Jadi di sini saya akan mengkorelasikan pertanyaan ini dengan aplikasi kelas track. Nah, jadi mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau biasa disebut RPL mengajarkan saya bagaimana membangun perangkat lunak yang tidak hanya sekedar berjalan tetapi juga tepat, guna, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, RPL melatih kami berpikir sistematis melalui tahapan analisis, desain implementasi, hingga pengujian. Salah satu penerapan nyatanya ya berupa aplikasi kelas track tersebut. Aplikasi yang kami rancang untuk membantu guru memantau kehadiran dan perkembangan siswa secara digital. Dengan pendekatan RPL, kami mampu menciptakan solusi yang nyata dan aplikatif terhadap masalah pendidikan di sekitar kita. Nah, kelas track membuktikan bahwasannya ilmu rekayasa perangkat lunak bukan hanya teori saja. Jadi bisa kita terapkan, kita sampaikan, bisa bermanfaat khususnya di bidang pendidikan untuk guru-guru melihat perkembangan pertumbuhan nilai, analisis perkembangan serta pertumbuhan pembelajaran di Indonesia ini. Nah, inilah bukti bahwasanya RPL adalah bekal penting bagi mahasiswa untuk menjadi problem solver berbasis teknologi. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Intan atas 1 semesternya ini. Semoga ilmu yang Bu Intan sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang Bu Intan berikan pembelajaran, semoga bermanfaat, serta ilmu yang saya dapat dan teman-teman sekalian juga dapat bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.